Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembelajaran PPKN bersama Ibu Erlina Metia. Kita mulai pembelajarannya, kita masuk bab baru yang berjudul bab 2 ya, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya adalah memahami dan menghayati isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mensintesiskan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi kita pagi ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkedudukan pembukaan Undang-Undang 45 dalam tertib hukum nasional adalah sebagai pokok-pokok pikiran yang fundamental yang memiliki unsur mutlak, di mana unsur mutlak itu dapat ditinjau dari dua segi. Dari segi terjadinya oleh pembentuk negara dan terjelma dalam pernyataan lahir sebagai penjelmaan pembentuk negara yang dijadikan sebagai dasar negara. Itu dari segi terjadinya. Yang kedua, dari segi isinya. Menurut dasar negara yang dibentuk mencakup cita-cita dan tujuan negara Republik Indonesia. Nanti akan Ibu jelaskan apa itu cita-cita NKRI dan apa itu tujuan NKRI. Makna alinea pertama pembukaan Dasar 45 1. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Jadi bangsa Indonesia tidak ingin ada penjajahan dalam segala bentuk, baik bentuk ekonomi, sosial, budaya, dan segala macamnya. Yang kedua, maknanya pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Yang ketiga, pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang keempat, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang keempat adalah memuat cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945.
Pertama, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, adanya pengukuhan pernyataan proklamasi. Makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. 1. Terkandung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia. Yang kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan berkedaulatan rakyat atau demokrasi. Terus memuat dasar negara Pancasila. Jika Indonesia dipandang sebagai suatu negara yang bersatu, berarti dalam tiap negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika Indonesia dipandang sebagai suatu negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Pada alinea keempat menjelaskan prinsip-prinsip pokok-pokok serta kaidah pembentukan pemerintah Indonesia yang diperinci lebih lanjut. Apa arti pembukaan Undang-Undang 45 bagi bangsa Indonesia? Ya, sebagai hukum dasar yang tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam negara Indonesia, yang mana memuat tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, dan pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kependudukan dan kewarganegaraan, keuangan dan negara. Arti Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sifat dan hakikat yang kuat, tetap terletak pada kelangsungan negara Indonesia proklamasi dan tidak dapat dirubah. Sebab merubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berarti pembubaran negara atau negara proklamasi. Tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia pada alinea keempat ada 4, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita NKRI dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada di alinea kedua, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Tugas kamu kali ini adalah ada 3 ya, sebutkan ya makna alinea pertama dan keempat pembukaan Undang-Undang 45, yang kedua sebutkan tujuan dan cita-cita NKRI, yang ketiga adalah apa arti pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bagi bangsa Indonesia. Itulah pertemuan kita pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.